Alat pelindung diri pada praktek pemesinan bubut. Pertama, kita harus menggunakan wear pack. Wear pack digunakan untuk melindungi area badan. Wear pack harus sesuai dengan badan atau tidak longgar untuk mencegah tersangkut pada mesin yang bergerak. Untuk wanita atau yang mempunyai rambut panjang, wajib menggunakan penutup kepala atau jilbab untuk menghindari kecelakaan kerja, dan wajib memasukkan potongan penutup kepala atau jilbab yang melambai ke dalam wear pack. Kedua, menggunakan sepatu safety. Sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari barang yang berbahaya di workshop. Ketiga, menggunakan apron. Apron dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh pada tubuh operator selama proses pembubutan. Yang keempat, menggunakan helm kerja. Helm kerja berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang mungkin terjatuh dari langit-langit workshop. Dan yang kelima adalah menggunakan kacamata kerja. Kacamata kerja digunakan untuk melindungi mata dari geram yang melompat dari hasil pembubutan. Pada saat pembubutan, jangan menggunakan perhiasan di area tangan, seperti jam tangan, gelang, dan cincin. Setelah perlengkapan praktek sudah dipakai semua waktunya, melakukan praktek pemesinan bubut. Kesiapan operator mesin bubut. Pastikan sang operator sehat jasmani maupun rohaninya. Sang operator tidak boleh mengoperasikan mesin bubut sesudah meminum obat yang berefek samping. Di sini saya mempunyai pertanyaan buat kalian. Alat pelindung mata pada permesinan bubut adalah A. Helm kerja, B. Wear pack, C. Apron, D. Kacamata kerja. Jawabannya adalah D, karena kacamata digunakan untuk melindungi mata pada saat membubut. Bagian-bagian utama pada mesin bubut. Yang pertama adalah alas mesin. Alas mesin berfungsi sebagai dudukan mesin bubut serta sebagai penampung bram hasil pembubutan. Yang kedua adalah kepala tetap atau headstock. Kepala tetap berfungsi sebagai penjepit benda kerja yang akan dibubut. Yang ketiga adalah bed mesin. Bed mesin menyediakan landasan yang kuat dan kaku bagi tailstock dan carriage. Bed juga memiliki rel yang memastikan pergerakan carriage dan tailstock sejajar dengan sumbu benda kerja. Yang keempat adalah eretan pembawa atau carriage. Eretan pembawa atau carriage adalah bagian yang bergerak sepanjang bed dan membawa alat potong. Carriage terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah eretan memanjang yang berfungsi untuk membawa pemakanan ke arah memanjang. Eretan melintang untuk membawa pemakanan benda kerja ke arah melintang. Eretan atas berfungsi sebagai pembuat tirus atau sebagai dudukan toolpost. Yang kelima adalah toolpost. Toolpost berfungsi sebagai dudukan pahat potong untuk menahan pahat selama pembubutan. Yang keenam adalah kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas tailstock fungsinya adalah untuk mendukung ujung benda kerja menggunakan pusat tailstock atau untuk memegang alat potong seperti bor. Yang ketujuh adalah gearbox. Gearbox berfungsi untuk menentukan kecepatan putaran yang sesuai untuk proses pemotongan. Di sini saya mempunyai pertanyaan untuk kalian. Bagian apa yang berfungsi sebagai dudukan benda kerja? A. Eretan pembawa, B. Kepala lepas, C. Kepala tetap, D. Gearbox. Ya, jawabannya adalah C. Kepala tetap. Cara menghitung kecepatan RPM pada pemesinan bubut. Ini adalah rumus kecepatan potong, di mana V adalah kecepatan potong, D adalah diameter benda kerja, sigma adalah konstanta. Contoh perhitungan. Misalkan kita memiliki kecepatan potong V sebesar 200 meter min
dan diameter benda kerja D sebesar 50 mm, maka RPM sama dengan 1000 kali 200 per 3,14 kali 50 sama dengan 200.000 per 157 sama dengan 1274 RPM. Selanjutnya, cara menghitung kecepatan pemakanan. Ini adalah rumus kecepatan pemakanan, di mana F adalah kecepatan pemakanan dalam milimeter per menit. F adalah laju pemakanan per putaran dalam milimeter. N adalah kecepatan putar RPM. Contoh perhitungan. Misalkan laju pemakanan F adalah 0,1 mm dan kecepatan putar N yang telah kita hitung sebelumnya adalah 1274 revolusi per menit. Maka, F sama dengan 0,1 kali 1274 sama dengan 127,4 mm menit. Selanjutnya, cara menghitung kedalaman potong. Ini adalah rumusnya, di mana T adalah ketebalan pemakanan, D1 adalah diameter awan benda kerja, D2 adalah diameter akhir benda kerja. Contoh perhitungan. Misalnya diameter awal benda adalah 50 mm dan akan dibubut menjadi 46 mm, maka berapa kedalaman pemotongan? Jadi, T sama dengan 50 dikurang 46 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 mm. Jadi, kedalaman potongnya adalah 2 mm. Selanjutnya cara perhitungan waktu permesinan. Ini adalah rumus perhitungan waktu permesinan, di mana T adalah waktu permesinan dalam menit, L adalah panjang benda kerja yang akan dibubut dalam milimeter, F adalah kecepatan pemakanan dalam milimeter per menit. Langkah menghitungnya dengan cara menghitung panjang benda kerja dan hitung kecepatan pemakanan, lalu panjang pemakanan dibagi kecepatan pemakanan, dan ketemulah hasil dari perhitungan waktu pemesinan. Di sini saya mempunyai pertanyaan untuk kalian. Simbol V di rumus menghitung RPE adalah I. Diameter benda kerja dalam milimeter, B. Kecepatan potong dalam meter per menit, C. Laju pemakanan per putaran, D. Kecepatan pemakanan. Ya, jawabannya adalah B. Kecepatan potong dalam meter per menit. Cara pemasangan pahat dan benda kerja. Syarat awal pembubutan adalah pemasangan pahat bubut harus sama tingginya dengan pusat senter. Paskan ujung pahat terhadap pusat senter. Nah, karena di sini pahat masih rendah, berikan ganjal di bawah pahat. Setelah diganjal plat, lakukan penguncian pahat. Setelah kencang, lanjut senterkan kembali pahat bubut ke poros senter mesin bubut. Nah, di sini pahat bubut sudah senter dan pemasangan pahat bubut selesai. Kita lanjut cara pemasangan benda kerja. Posisikan benda kerja tepat di tengah-tengah antara rahang. Putar handle ragum ke arah kanan untuk menjepit benda kerja. Dan kencangkan handle ragum agar benda kerja tidak bergerak atau terlempar saat melakukan pembubutan. Setelah benda kerja telah terpasang, kencang pembubutan bisa dimulai. Di sini saya mempunyai pertanyaan untuk kalian. Apa nama dudukan pahat pada permesinan bubut? A. Eretan pembawa, B. Kepala lepas, C. Kepala tetap, D. Tool pose. Jawabannya adalah D. Tool pose. Sebelum melakukan praktek pemesinan bubut, kita diwajibkan menggunakan alat pelindung diri. Untuk membubut bertingkat, di sini kita menggunakan bahan baja karbon rendah.
dan menggunakan pahat rata kiri jenis VSS. Peralatan mesin bubut ada 3. Yang pertama ini adalah kunci tolpos, berfungsi untuk mengunci baut, untuk mengunci pahat bubut. Selanjutnya ini adalah kunci cat atau cekam, berfungsi untuk mengencangkan cekan agar benda kerja tidak bergerak saat pembubutan. Yang ketiga ini adalah senter, berfungsi untuk tumpuan benda kerja panjang dan untuk menentukan pahat bubut apakah sudah senter atau belum. Tutorial pembubutan muka dan pembubutan turning. Nah, di sini kita akan melakukan pembubutan muka. Sebelum pembubutan, pastikan pahat sudah setinggi senter, lalu miringkan tolpos sekitar 8-15 derajat. Dekatkan ujung pahat ke benda kerja dan atur tebal pemakanan menggunakan aretan memanjang. Lalu mulai pemakanan dengan menggerakkan aretan melintang. Setelah pemakanan sampai ke titik non, jauhkan pahat bubut dengan benda kerja. Lalu matikan mesin bubut dan pembubutan muka selesai. Kita lanjut pembubutan turning. Sebelum memulai pembubutan, ukur berapa panjang yang ingin dibubut. Dan tandai sepanjang yang ingin dibubut. Lanjut melakukan pembubutan turning. Untuk mengukur kedalaman pembubutan lebih amannya sedalam 1 mm. Jika sudah mendekati diameter yang diinginkan, jangan lupa untuk mengukur agar sesuai dengan yang diinginkan. Dan pembubutan turning telah selesai. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan untuk kalian. Pembubutan yang mengurangi diameter adalah A. Fetching, B. Turning, C. Roofing, D. Chamfering. Ya, jawabannya adalah B. Turning. Sebelum melakukan praktek pemesinan bubut, kita diwajibkan menggunakan alat pelindung diri. Tutorial pembubutan tirus. Di sini kita akan membuat tirus 30 derajat. Sebelum mulai pembubutan, kita miringkan terlebih dahulu aretan melintang semiring 30 derajat. Setelah miringnya sudah mencapai 30 derajat, maka kunci kembali baut eretan melintang. Setelah selesai memiringkan eretan melintang, lanjut meluruskan tolpos. Cara meluruskan tolpos: rapatkan ujung pahat yang keluar dari tolpos ke cekam. Jika pahat sudah rapat ke cekam, berarti posisi pahat sudah lurus. Lanjut kunci tolpos agar pahat tidak bergerak saat melakukan pembubutan. Kita lanjut melakukan pembubutan tirus. Untuk pemakanan membuat tirus, kita menggunakan eretan atas. Untuk kedalaman pemakanan lebih amannya sekitar 1,5 mm. Setelah benda kerja terlihat lancip, berarti pembubutan tirus sudah selesai. Setelah selesai pembubutan, jauhkan eretan dari benda kerja dan matikan mesin bubut. Dan pembubutan tirus selesai. Di sini saya mempunyai pertanyaan untuk kalian. Jika benda kerja dibuat tirus 30 derajat, berapa kemiringan eretan? A. 27 derajat, B. 28 derajat, C. 29 derajat, D. 30 derajat. Ya, jawabannya adalah D. 30 derajat. Sebelum melakukan praktek pemesinan bubut, kita diwajibkan menggunakan alat pelindung diri. Tutorial pengeboran 6 mm di mesin bubut. Pasang benda kerja rata dengan cekam agar benda kerja tidak goyang saat pengeboran.
Kencangkan kunci cekam agar benda kerja tidak goyang. Pasang dudukan centerboard pada kepala lepas. Sebelum mulai pengeboran, kita menggunakan center drill untuk membuat lubang awal pengeboran, agar saat pengeboran tepat sasaran. Lalu mulai melakukan pemboran drill. Setelah pemboran drill selesai, kita lanjut pemboran dengan diameter 3 mm. Ganti mata drill dengan mata bor diameter 3 mm. Sebelum memulai pengeboran, ukur panjang pengeboran dan tandai bor menggunakan kapur. Jika ukuran sudah sesuai, mulailah pengeboran. Setelah pengeboran sesuai ukuran, mundurkan bor dan pengeboran 3 mm selesai. Lanjut pengeboran diameter 6 mm. Ganti mata bor ukuran 3 mm dengan ukuran 6 mm. Tandai sepanjang apa yang ingin dibor. Setelah mendapatkan ukurannya, mulailah pengeboran. Setelah pengeboran sampai ke tandanya, mundurkan mata bor dan pengeboran selesai. Di sini saya mempunyai pertanyaan untuk kalian. Bagaimana pemasangan benda kerja untuk pengeboran di mesin bubut? A. 15 mili keluar dari cekam. B. 10 mili keluar dari cekam. C. 5 mili keluar dari cekam. D. Datar dengan cekam. Ya, jawabannya adalah D. Datar dengan cekam. Pengertian alat steady rest pada permesinan bubut. Ini adalah bentuk dari steady rest. Steady rest dan follow rest berfungsi sebagai menyangga benda kerja panjang tetap stabil selama berputar atau bergerak. Cara menggunakan steady rest. Pastikan benda kerja sudah center. Setelah benda kerja sudah center, lanjut pemasangan steady rest. Pastikan ketiga rahang steady rest menyentuh benda kerja agar benda kerja tidak bergerak. Setelah ketiga rahang steady rest disetin, lanjut pembubutan benda kerja.